juga nanti bisa istirahat buat persiapan kuliah besok. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raja Surya Sirwanto Sirait. Kalian bisa panggil aku Surya. Di kesempatan malam ini aku bakal jadi eh, tutor untuk pertemuan kedua mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Dan aku izin off cam karena takut jaringannya nggak stabil. Oke, thank you. Udah kelihatan belum saya? Udah, udah kelihatan. Oke, oke. Jadi pertemuan kali ini, pertemuan kedua ekonomi mikro makro, sebelumnya udah sama Bang Nabil. Dan sebenarnya pertemuan ini masih ngelanjutin materi dia di lingkup mikronya. Oke, mungkin bisa langsung next aja ke next slide. Next slide. Oh iya, ini kenalin sekali lagi, nama aku Muhammad Raya Suraswanto Sirait. Ini ada Instagram, LinkedIn, dan email aku. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, feel free untuk connect di Instagram maupun di LinkedIn. Tanya-tanya sebisa mungkin pasti bakal aku jawab. Oke, eh, next. Hari ini pembahasan kita cuma dua, tapi cukup banyak. Ini masih di lingkup mikronya tentang elastisitas dan pasar. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya SMA-nya di IPS sudah sangat familiar lah dengan ekonomi, khususnya khususnya materi tentang elastisitas dan mengenai pasar. Tapi buat teman-teman yang IPA mungkin masih butuh penyesuaian lagi nanti memahami tentang ekonomi mikronya. Oke. Nah, eh, sekarang kita masuk ke elastisitas harga pada permintaan atau elastisitas permintaannya. Nah, pengertian dan rumusnya dulu nih yang pertama, pengertiannya. Nah, elastisitas harga permintaan tuh berusaha untuk nunjukin seberapa sensitif jumlah barang yang diminta atau quantity demand terhadap perubahan harga atau price-nya. Dikatakan elastis kalau semakin sedikit perubahan harga itu menyebabkan perubahan yang besar pada jumlah barang yang diminta. Dikatakan semakin inelastis ketika meskipun harga itu berubah banyak, tapi jumlah barang yang diminta itu tetap atau relatif sama. Nah, dulu tuh dosen aku, Pak SBA itu suka ngeanalogiinnya kayak gini. eh Ibarat karet nih, kalau karetnya satu, pasti kan lebih gampang kita tariknya. Tapi bayangin kalau misalnya karetnya tuh 100 gitu. Itu pasti kan makin kurang elastis kan. Makin inelastis. Nah, pun begitu di permintaan dan penawarannya. Kalau dosen aku, Pak SBA itu eh nganaloginya dalam konteks pacaran tuh biasanya tuh dia. Jadi, kalau misalnya kita pacaran sama orang yang ya dalam tanda kutip biasa aja, bukan tipe kita, ketika si orang ini coba untuk naikin harganya, misalnya dia sok cuek, kemudian sok jual mahal, kita bakal gampang tuh untuk pindah ke lain hati karena banyak substitusinya. Sedangkan kebalikannya, kalau inelastis, kalau misalnya contohnya inelastis ini, kalau misalnya kita pacaran sama orang yang ya dalam tanda kutip itu tipe kita banget, tipe yang langka banget, baik, loyal, perhatian. Meskipun nanti ketika dia ya dalam tanda kutip jual mahal ya naikin harganya, dia sibuk kerja atau dia jarang ada waktu sama kita, kita tetap milih bertahan karena kita eh, lihat nggak ada substitusi lain selain dia gitu. Jadi ya mau nggak mau kita bakal tetap milih bertahan sama dia gitu. Gitu kira-kira analogi dari eh, dosen aku dulu. Nah, rumus elastisitas itu ada dua. Yang pertama, itu yang di bagian kiri ini, elastisitas demand sama dengan persentase delta P atau perubahan P, harga atau price, dibagi persentase delta Q atau perubahan quantity yang diminta. Ini bentuk yang paling sederhana, teman-teman. Ini untuk mengukur elastisitas dengan persentase perubahan jumlah barang dibanding persentase perubahan harga. Jadi, outputnya itu, apa datanya itu pakai percentage gitu. Nah, yang selanjutnya rumus kedua.
itu elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Nah, ini berguna kalau data yang kita punya itu angkanya itu perubahan absolut, bukan dalam bentuk persen. Nah, jangan bingung dulu teman-teman, nanti ini kita bakal latihan contoh soalnya, jadi tenang aja, pasti nanti bakal paham kok. Next, kita bahas tentang jenis-jenis kurva elastisitas dulu. Nah, kurva pertama itu kurva inelastis sempurna. Ciri-cirinya barangnya itu sangat terbatas, nggak bisa ditambah, dan penjualannya itu biasanya dengan sistem lelang. Nah, contohnya itu lukisan lah gitu, yang dilelang, jadi berapapun harganya pasti orang-orang kan bakal tetap beli gitu. Jadi dia tegak, kayaknya sama dengan nol. Nah, inelastis selanjutnya. Ciri-cirinya itu sedikit substitusi, dan pedagang serta penjualnya juga sedikit. Jadi kalau harganya naik ya mau nggak mau eh, pelanggan harus tetap membeli. Kayak analogi yang tadi ku contohin itulah. Nah contohnya kalau di realnya barang kebutuhan pokok, PLN, bensin, dan KI. Meskipun ya sekarang kita tahu KI bukan pemain utama juga, ada kompetitor tidak langsungnya juga kayak BIS gitu-gitu, tapi dia masih dikategorikan inelastis karena punya negara dan ya nggak ada moda transportasi kereta yang dibawahi sama yang lain kompetitor yang benar-benar langsung. Jadi kompetitor tidak langsung doang. Oke, next. eh yang selanjutnya elastis sempurna. Ini ciri-cirinya konsumen tuh hanya, sorry sorry ini ada yang kelewat kayaknya. Nah ini kelewat. Yang selanjutnya elastisitas uniter atau E-nya itu sama dengan satu. Jadi eh, ini itu 45 derajat. Nah, ciri-cirinya perubahan permintaan itu sebanding dengan perubahan harga. Perubahan harganya itu diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Ini sebenarnya hampir nggak mungkin terjadi di dunia real ya teman-teman. Karena pastinya kalau ada perubahan harga itu perubahan permintaannya juga nggak mungkin sama. Pasti either lebih tinggi atau lebih rendah juga gitu. Yang selanjutnya elastis. Nah, eh, dalam kategori elastis ini ada di pasar yang eh, persaingan sempurna, banyak penjual dan banyak juga pembeli. Jadi kalau harganya naik, pembelinya akan pindah ke pedagang lain dan penerimaan pedagang tersebut ya turun gitu. Contohnya ini barang-barang yang sering kita jumpai di pasar seperti buah-buahan, pakaian, dan juga mungkin barang-barang mewah gitu yang ada substitusinya. Selanjutnya, elastis sempurna. Nah, sorry, sorry sudah ada telepon tadi. Screen aku masih kelihatan nggak, guys? Masih, masih. Aman ya? Selanjutnya elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini E-nya itu tak hingga. Jadi ciri-cirinya konsumen tuh cuma mau beli pada harga tertentu aja. Jadi kalau misalnya harga barangnya naik, dikit aja permintaan tuh bakal jatuh ke nol. Kalau harga turun sedikit, permintaannya tuh bisa nanti bisa naik sangat besar gitu. Contohnya ini produk-produk homogen di pasar persaingan sempurna, contohnya seperti beras gitu, yang ya sangat elastis gitu. Kalau misalnya harganya jatuh, misalnya ke sekarang beras berapa ya? Anggaplah 10.000 gitu. Misalnya jatuh ke 5.000 pasti orang bakal rebutan beli numpuk gitu kan. Kalau misalnya harganya naik misalnya ke 100.000 ya orang-orang pasti bakal pilih untuk cari se- barang substitusi lain kayak misalnya ubi dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Eh oke, tadi itu tentang elastisitas permintaan. Sekarang kita masuk ke elastisitas penawaran. Nah, elastisitas harga penawaran itu merupakan tingkat kepekaan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Nah, perbedaannya dengan elastisitas permintaan yang tadi sudah kita bahas, kalau elastisitas permintaan itu hubungannya negatif. Jadi kalau misalnya harganya naik, ya permintaannya turun. Ini eh, semua pasti tahu lah, ini hukum permintaan gitu. Maka dari itu, elastisitas demand biasanya itu diberi tanda minus, tapi biasanya itu absolut, gitu. Jadi diabaikan, dianggap absolut aja. Nah, elastisitas penawaran tuh hubungannya positif. Jadi kalau harga naik, ya penawaran naik, hukum penawaran gitu.
Jadi ini dari sisi produsennya. Kalau tadi kita ngeliat dari POV si konsumen, ya kalau kita bahas elastisitas permintaan kita lihat dari POV si konsumen, sekarang kita lihat dari POV si produsennya. Gitu. Rumus elastisitas permintaan sebenarnya sama aja teman-teman sama elastisitas penawaran, gak ada yang berubah. Jadi kita ini next aja langsung. Nah ini kurva elastisitasnya. Sebenarnya kurvanya juga bedanya kalau kurva yang tadi slope-nya negatif, yang ini slope-nya itu positif ke atas gitu. Kalau yang tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah, kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau digabung kira-kira kayak gini. Jadi yang ini, yang paling bawah yang horizontal itu elastisitas sempurna, ini elastis, ini elastisitas uniter, ini elastis dan juga ini elastis sempurna, gitu kira-kira. Nah, apa aja sih faktor-faktor penentu elastisitas harga? Nah, faktor penentu elastisitas harga, baik permintaan maupun penawaran itu ditentukan. Yang pertama, kalau permintaan itu ditentukan oleh tingkat substitusinya. Kayak yang tadi contoh, yang analogi pacaran tadi. Semakin susah kita nyari substitusi atau penggantinya, maka ya semakin inelastis. Orang-orang nggak ada pilihan lain. Nah, yang kedua, jumlah pemakainya. Semakin banyak jumlah pemakai barang, ya maka barang tersebut akan semakin inelastis. Contohnya kayak bahan kebutuhan pokok, gula, garam. Nah, yang selanjutnya, efek kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Semakin besar nilai dan efek kenaikan harga barang terhadap pendapatan, ya maka permintaan barang tersebut cenderung bakal elastis. Nah, dari side penawarannya, eh, itu yang pertama ada aspek jenis produk. Produk pertanian, penawarannya itu bisa terbilang inelastis karena nggak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Sebaliknya, produk industri penawarannya itu cukup elastis karena bisa merespon cepat perubahan harga. Nah, yang kedua, aspek kemudahan memperoleh faktor produksi. Semakin susah kita dapat faktor produksi. Faktor produksi itu ada uang, ada tanah, ada man atau labor, dan lain sebagainya, maka semakin inelastis juga penawarannya. Selanjutnya, kapasitas produksi perusahaan. Apabila kapasitas produksi perusahaan sudah terisi penuh, ya maka penawarannya bakal semakin inelastis gitu teman-teman. Oke, ini latihan soalnya tentang elastisitas. Em, ini diberikan dua data, data harga dan data quantity. Anggaplah ini data quantity dan price pertama dan quantity dan price kedua gitu ya. Jadi eh kita langsung masuk pembahasan aja kayaknya teman-teman. Atau teman-teman ada yang pengen ngejawab? Yang bisa jawab nanti dikasih hadiah sama AFZ. Oke, kayaknya eh nggak ada ya. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya aja biar cepat teman-teman. Soalnya udah malam kasihan besok kuliah. Oke. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kita nggak hitung berdasarkan persentasenya. Bisa juga sebenarnya kalau dihitung berdasarkan persentase, tapi kita pakai rumus yang kedua ya teman-teman. Nah, menghitung elastisitas demand-nya kita hitung dengan eh, delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q2. Q1, sorry. Delta Q-nya 36 dikurang 40, ya minus 4. Delta P-nya 1000 dikurang 800 sama dengan 200. Oke, kita kalikan dengan 800 sebagai P1-nya dan 40 sebagai Q1-nya. Didapat elastisitas demand-nya 0,4. Tapi, seperti yang tadi aku udah bilang, ED, elastisitas itu berlaku nilai mutlak. Jadi meskipun minus, itu karena ada mutlaknya, harusnya ada tanda mutlaknya, jadi tetap positif. Jadi jawaban yang benar adalah 0,4. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi tentang elastisitas. Next, kita bakal bahas tentang pasar. Tapi bentar, gue minum dulu.
Oke, kita masuk ke pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, dari aspek jumlah perusahaan, kayak yang tadi kita jelasin, yang udah aku jelasin, eh, ada banyak pemain, banyak pembeli, banyak penjual, sehingga nggak ada satupun produsen yang bisa menguasai pasar. Nah, jenis barang yang dijual biasanya homogen, barangnya identik, nggak bisa dibedakan. Misalnya beras, gula, garam, atau DVD bajakan ini kalau misalnya di contohnya. Nah, kemampuan penetapan harganya itu nggak ada perusahaan yang eh, punya kemampuan penetapan harga. Jadi semua produsen itu adalah price taker. Harganya ditentukan oleh pasar, hasil interaksi dari eh, si permintaan dan penawaran, bukan oleh perusahaan individu gitu. Nah, possibility untuk masuk keluarnya sangat mudah, free entry, free exit. Jadi kalau misalnya ada keuntungan lebih ya perusahaan bisa masuk ya kalau misalnya mereka ngerasa itu merugikan ya dia bisa langsung cabut aja dari pasarnya gitu. Jadi eh, free entry and free exit. Oke, selanjutnya syarat keseimbangannya. Keseimbangan itu dicapai ketika MR sama dengan MC, di mana P sama dengan D, price sama dengan demand, sama dengan marginal revenue, sama dengan average revenue. Oke, eh price-nya, harga pasarnya itu tentunya konstan kalau di pasar persaingan sempurna. Demand-nya, permintaan individu produsen, itu grafiknya itu yang horizontal. Marginal revenue itu tambahan dari menjual satu unit barang. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kali, karena mungkin sebelumnya bukan IPS. Jadi jelasin, marginal cost itu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Nah, equilibrium itu terjadi ketika MR sama dengan MC itu bersinggungan. Jadi ini nggak tahu kursorku kelihatan atau enggak, tapi kalian lihat grafik yang kanan ini, kalau MC sama dengan MR-nya bersinggungan, maka disitulah equilibriumnya atau untungan maksimumnya tercapai gitu. Oke, contohnya tadi udah aku jelasin, menjual DVD, bajakan di Glodok, jadi semuanya kan ngejual barang yang sama ya, dan harganya juga relatif sama. Jadi ya pembeli bebas bisa pilih mau beli di pasar di toko yang mana gitu. Nah, keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Secara jangka pendek, pasti ada tiga kemungkinan kalau pasar persaingan sempurna. Labanya super normal kalau harga pasar lebih tinggi dari biaya rata-ratanya. Labanya normal kalau harga sama dengan biaya rata-ratanya. Atau rugi minimum kalau harga masih cuma bisa nutup sebagian biaya variabel. Nah, dalam jangka panjang itu bisa memperoleh laba normal. Dan kalau nanti ada laba super normal atau kondisi laba super normal, perusahaan baru pasti bakal masuk gitu kan, karena ini kan free entry free exit ya, gampang buat keluar masuknya, dan pasokannya bakal bertambah lagi dan harganya bakal turun lagi gitu, jadi laba normal berlaku kembali gitu kira-kira. Semoga teman-teman paham. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh eh, langsung salah aja atau tanya di kolom chat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini ada beberapa jenis pasar. Yang pertama ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini jumlah perusahaannya banyak, masing-masing punya pangsa kecil, jadi nggak dominan gitu. Jenis barangnya terdiferensiasi, produknya mirip, eh, contohnya ini produk shampoo gitu. Nah, selanjutnya kemampuan penetapan harga. Kemampuan menetapkan harga itu ada, tapi kecil. Jadi perusahaan nggak eh, punya sedikit market power untuk melakukan, karena mereka bisa mendiferensiasikan produk mereka. Jadi kemungkinan untuk eh, penetapan harga itu ada tapi kecil. Nah, kemungkinan masuk atau keluar pasarnya relatif mudah atau low barriers, jadi eh, keuntungan ekonominya nggak permanen. Nah, syarat keseimbangannya
MR sama dengan MC. Sama gitu. Dan bentuk kurvanya kayak di samping. Semoga cukup jelas. Oke, contohnya itu pakaian, sepatu, makanan ringan, kosmetik, shampoo yang tadi aku bilang. Oke, next, keseimbangan jangka panjang dan jangka pendeknya. Akan memperoleh memperoleh laba supernormal kalau misalnya harga yang dijual itu di atas biaya rata-rata. Akan memperoleh biaya normal kalau misalnya pas dengan biaya rata-rata dan rugi minimum kalau misalnya harga menutup sebagian biaya variabel. Nah, dalam jangka panjang sama teman-teman kayak pasar persaingan sempurna hanya memperoleh laba normal karena kalau misalnya nanti ada laba super normal pasti perusahaan baru akan masuk, pasokan bertambah, harga turun ya labanya bakal balik normal lagi gitu. Oke, selanjutnya sebentar aku minum dulu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan pasar dengan beberapa perusahaan besar yang ngedominasi penjualan di satu sektor. Jadi mereka tuh saling bergantung. Jadi keputusan satu perusahaan itu juga mempengaruhi perusahaan lain, teman-teman. Jadi strategi untuk menghadapi pesaing, untuk tahu strategi pesaing itu sangat penting di sini. Nah, jenis barangnya itu homogen dan terdiferensiasi. Nanti aku jelasin. Oke, kemampuan penetapan harganya dengan kerjasama besar, dengan kerjasama mungkin untuk melakukan penetapan harga. Ada kemungkinan untuk bisa melakukan penetapan harga, tapi kalau tanpa kerjasama ya itu bakal kecil, gitu teman-teman. Dan kemungkinan masuk keluar pasarnya itu relatif besar karena butuh modal, butuh teknologi, butuh jaringan distribusi. Kayak yang tadi aku bilang kan ini memang sedikit perusahaannya, tapi perusahaan-perusahaan besar semua gitu. Yang dijual itu barangnya homogen dan terdiferensiasi. Contohnya semen, baja, kertas, mobil, misalnya Honda dan Toyota. Misalnya kita ngomongin tentang pasar otomotif di Indo deh gitu, sebelum mungkin masuk perusahaan-perusahaan mobil Cina gitu kan, yang bermain besar nge-cater pasar Indonesia kan cuma ada Toyota, Mitsubishi, dan Honda paling kan. Nah, eh, barang yang dijual kan eh, homogen tapi terdiferensiasi. Misalnya ada MPV, ada crossover, dan lain sebagainya. Jadi, kemampuan penetapan harganya juga mungkin ada kemampuan penetapan harga, tapi harus saling kerjasama gitu loh sama kompetitornya gitu. Dan dalam pasar oligopoli ini, keputusan suatu perusahaan itu mempengaruhi keuntungan dari pesaingnya. Jadi eh, perusahaan harus mempertimbangkan sebelum reaksi dari pesaing sebelum mereka ngambil tindakan tentunya. Nah, eh, syarat keseimbangannya sama, MR sama dengan MC, tapi di oligopoli MR dan eh, apa ya pilihan outputnya itu tergantung pada reaksi pesaing. Jadi meskipun rumusnya sama, pasti ini dipengaruhi sama strateginya. Jadi kalau harga atau kuantitasnya dipilih, perusahaan harus antisipasi apakah bakal ada pesaing yang turunin harga atau naikin kapasitas atau mungkin ikut melakukan iklan yang besar gitu. Nah, bentuk kurvanya itu Kincaid Demand Curve atau kurva permintaan patah. Nah, eh, ntar aku coba cari analogi yang mudah untuk ngejelasin Kincaid Demand Curve ini. Kira-kira kayak gini, kalau misalnya kamu sebagai perusahaan naikin harga, pesaing nggak ikut naikin harga, pasti pelangganmu bakal lari ke pesaing dong. Jelas, karena permintaan atas produk yang kita jual itu sangat elastis. Nah, karena kita jual di atas harga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita turunkan harga dan pesaing ikut turunkan agar nggak kehilangan pangsa pasarnya, kita nggak banyak nambah penjualan karena permintaan bakal relatif inelastis di sini. Jadi, eh, kalau misalnya kita turunin harga dan pesaing kita nurunin harga, ya sama aja kita bersaing di harga yang sama gitu. Dan
gak begitu banyak bakal bisa nambah penjualan kita karena ini bakal inelastis di eh, tahap ini gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya eh, contohnya tadi ya barang terdiferensiasinya ada otomotif dan barang homogennya, itu semen, baja, kertas, dan lain sebagainya. Oke, nah keseimbangan jangka pendeknya, perusahaan itu bisa mengalami laba supernormal, laba normal, atau rugi minimum. Itu di eh, jangka pendeknya. Kalau di jangka panjangnya, tentu bisa memperoleh laba normal, sama lah kondisinya sama pasar persaingan tidak sempurna yang lain. Nah, mungkin aku pengen cerita dikit tentang perilaku umum pelaku-pelaku pasar di oligopoli. Nah, jadi pasar di oligopoli ini harganya relatif stabil, teman-teman, karena eh, apa ya, jarang ada reaksi-reaksi dari pesaing gitu. Dan di pasar oligopoli ini sering terjadi tuh perang non harga. Itu mereka biasanya perangnya tuh di iklan. Kalau misalnya kalian lihat iklan-iklan mobil yang eh, nggak tahu di sini ada yang ngikutin otomotif atau enggak, iklannya Audi yang coba nyenggol-nyenggol eh, Mercy, BMW, dan juga Volvo ya kalau nggak salah. Nah, mereka tuh biasanya mainnya di iklan, desain produk, after sales gitu, eh, dan mungkin loyalty member kayak misalnya yang Lexus kasih ke pelanggannya gitu. Nah, dan biasanya di pasar oligopoli ini tetap ada price leadership, satu pemain besar gitu, yang netapin harga. Nah, yang lain ngikutin. Dan eh, selanjutnya di pasar oligopoli ini sering ada kartel. Nanti mungkin kalian di kelas tuh bakal dijelasin juga apa itu kartel. Jadi perusahaan tuh bekerja sama untuk menaikkan harga. Jadi mereka eh, bisa menghasilkan laba lebih tinggi. Tapi ini tentunya bakal eh, nanti bakal berurusan panjang sama ada lembaga namanya antitrust atau komisi anti monopoli itu bakal eh, kena sama mereka pasti nanti. Tapi ya balik lagi tergantung negara eh, di mana mereka melakukan aktivitas ekonominya gitu. Nah, mungkin kita eh, kasih contoh realnya dulu kali ya untuk pasar duopoli ini. Contohnya tadi Toyota, kalau di lingkup global itu ada maskapai penerbangan, bukan maskapai penerbangan, sorry, produsen maskapai, ada Boeing, Airbus itu kita tahu sendiri itu duopoli. Dan eh, kalau di industri telekomunikasi itu ada Telkomsel, Indosat, dan juga mungkin XL. Oke, mungkin next aja ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya pasar monopoli. Aku yakin teman-teman pasti udah sangat au, sudah sangat apa ya, sudah sangat sering dengar kata monopoli. Jadi monopoli itu adalah kondisi ketika hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar sepenuhnya. Jadi gak ada pesaing, mereka bebas untuk naik turunin harganya. Nah, jumlah perusahaannya cuma satu, artinya seluruh barang dan jasanya itu hanya diproduksi oleh suatu perusahaan doang. Jenis barangnya itu biasanya barang-barang yang unik dan nggak ada substitusinya gitu loh. Jadi ya eh, kalau misalnya di sini kan contohnya PLN gitu ya. Kalau misalnya listrik mati nih, ya kita nggak ada pilihan gitu selain nungguin PLN untuk perbaikin dan kita bisa nikmatin listrik yang lagi gitu. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang memonopoli satu sektor itu diatur oleh eh, negara atau dimiliki oleh negara, teman-teman. Oke, kemampuan penentuan harganya tentunya besar. Disebut price maker karena nggak ada pesaing, jadi mereka bisa nentuin harganya sendiri. Konsumen bisa memilih beli dengan harga tersebut ya atau tidak sama sekali gitu. Jadi bergennya ada di produsennya. Nah, kemungkinan atau possibility untuk masuk keluar pasarnya sangat sulit. Barriernya tinggi karena tentunya butuh modal yang besar
dan biasanya sih terhambatnya bukan di modal doang ya, tapi di regulasi pemerintahan gitu. Nah, syarat keseimbangannya MR sama dengan MC di mana D sama dengan AR atau average revenue, kurva permintaan sama dengan rata-rata pendapatan, dan P itu lebih besar dari MR sama dengan MC. Jadi harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Artinya perusahaan monopoli ini menjual barang pada harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna, teman-teman. Nah, bentuk kurva permintaannya itu menurun, persis kayak eh, kurva inelastis yang tadi udah kita lihat di awal ya, teman-teman. Oke, contoh nyatanya ini KAI, transportasi kereta api ya, jarak jauh nggak ada kompetitor yang serupa, dan ada PLN juga penyedia listrik tentunya mereka monopoli. Dan kalau mungkin ambil contoh lain tuh ini kali ya, PDAM kali ya, perusahaan air minum daerah. Jadi cuman mereka doang yang dapat izin dari pemerintah untuk eh, menyalurkan air di eh, lokasi atau di Indonesia lah gitu. Itu perusahaan daerah, tapi di tiap daerah cuma mereka doang yang punya izin untuk menyalurkan air. Nah, itu teman-teman tadi tentang pasar. Selanjutnya kita bakal latihan, ini soal latihannya aku ambil dari soal ujian tahun lalu 2024 ya, ketika aku ngambil AMM waktu itu pas semester 3 kira-kira. Nah, yang pertama eh soalnya nih aku bacain aja, nanti kita bahas sama-sama. Yang pertama, bagi suatu perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna, maka harga barang akan selalu, oke, kita, atau ada yang mau jawab teman-teman dari 6 orang di sini? Boleh balas di kolom chat. Aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak. Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Nih, kayak tadi pertanyaannya, bagi seluruh perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna, maka harga barang akan selalu, oke, jawaban yang benar adalah A, teman-teman. Karena, eh, atau sama dengan marginal revenue. Tadi kan kita lihat ya, pasar persaingan sempurna itu grafiknya itu horizontal, grafik permintaannya. Nah, pada pasar persaingan sempurna, produsen itu nggak memiliki kemampuan dalam menentukan harga, teman-teman. Maka dari itu, harga yang terjadi di pasar ini itu dipengaruhi oleh interaksi supply and demand antara eh, konsumen doang gitu. Nah, ini nggak masuk nih, nggak tahu kenapa nggak masuk kurvanya. Tapi semoga teman-teman bisa dapat bayangan lah di mana tadi kurva pasar persaingan sempurna ya. Jadi P itu kan sama dengan MR ya. Itu tergambarnya itu horizontal, menggambarkan bahwa harga barang di pasar ini tetap mengikuti harga pasar. Karena adanya ketidakkonsistenan dalam harga barang yang dijual, pada pasar ini menyebabkan pertambahan pendapatan atas satu unit barang yang terjual. MR pun menjadi tetap juga senilai dengan harga pasarnya. Gitu teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. Perusahaan pada persaingan sempurna adalah pembuat harga dan pada monopoli adalah pengambil harga. Yang kedua, B. Perusahaan pada persaingan sempurna adalah pengambil harga dan pada monopoli adalah penentu harga. C. Baik di persaingan sempurna maupun monopoli adalah penentu harga. D. Baik di persaingan sempurna maupun monopoli adalah penerima harga. E. Perusahaan pada pasar persaingan monopolistik adalah pengambil harga. Oke, jawabannya oke, teman-teman udah lihat pasti ya, B. Jadi di pasar monopoli kayak yang tadi aku udah jelasin, perusahaan itu sebagai price maker, dia yang nentuin harganya gitu. Jadi pilihannya antara beli ya atau nggak beli gitu, karena nggak ada pilihannya kan. Nah, di pasar oligopoli itu karakteristiknya produsen sebagai price leader, ada price leadernya dan ada price takernya gitu. Nah, di pasar persaingan monopolistik ada kemungkinan untuk melakukan price, ada kemungkinan untuk produsen menjadi price maker, tapi kecil karena ya dia harus terdiferensiasi sekali gitu. Nah, di pasar persaingan sempurna ya semuanya sebagai price taker karena kayak yang tadi aku jelasin, harga itu terbentuk dari
interaksi konsumen atau interaksi supply and demand gitu. Oke, next. Pernyataan tentang pasar oligopoli yang tepat adalah satu, produsen banyak sekali sehingga menguntungkan konsumen. A. Produsen banyak sekali sehingga menguntungkan konsumen. B. Pasar paling sulit diprediksi karena eh, perusahaan saling mengawasi persaingan di pasar. Ya, kita udah ketemu jawabannya yang pasti ini ya teman-teman. Pasarnya sulit diprediksi karena semua perusahaan itu saling mengawasi pesaingnya kan dan nggak banyak juga pemainnya. Biasanya either ya 2 sampai 5 pemain besarnya doang lah gitu di sini. Dan ada price leadernya pasti. Gitu teman-teman. Oke, latihan soal tadi adalah penutup pembelajaran kita ekonomi mikro makro pertemuan dua pada malam hari ini. eh dari teman-teman ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan, feel free untuk open mic atau chat. Boleh banget teman-teman, nggak usah malu-malu. Ada. Boleh banget, coba aku lihat chatnya. Sejauh ini aman, Kak. Oke, terima kasih Lutfi. Alhamdulillah. Oke. Dari yang lain, adakah yang kurang jelas? Kak, buat UTS dan UASnya PG atau uraian? Kalau zaman aku di semester 3 tuh UTS dan UASnya itu ada PG, ada uraiannya juga. PG-nya itu kalau nggak salah itu 20, uraiannya itu ada 4. Jadi eh, 20 dan 80 gitu komponennya. Oke, sama-sama. Boleh banget teman-teman kalau mau nanya tentang mekanisme ujiannya gimana, mekanisme belajarnya gimana, feel free untuk chat di kolom komen atau open mic. Oke, mungkin aku cerita sedikit tentang eh, gimana ujiannya kali ya. Ujiannya waktu aku tuh, karena kan waktu itu aku MM tuh pertama kali tuh ada di 2024. Itu aku ambil sebagai matkul pilihan waktu itu. Jadi itu matkul eh, pertama banget lah. Nah, eh, ujiannya itu waktu itu UTS-nya itu full ngebahas tentang ekonomi mikro, ya kayak yang tadi aku jelasin, elastisitas, eh, tentang pasar. Nanti kita dikasih kayak tabel gitu, diketahuin TC-nya berapa, TR-nya berapa, sorry, TC-nya berapa, eh, sama kuantitinya berapa gitu. Nanti kita coba, nanti kita disuruh ngisi yang rumpang-rumpangnya. Jadi kita cari tahu AC-nya berapa, kemudian MC-nya berapa, MR-nya berapa, MC-nya berapa gitu. Nanti disuruh gambarin grafiknya, kurvanya juga gitu. Nah, baru kita juga di ini di suruh untuk ngejelasin kayak kalau misalnya MC bersinggungan dengan eh, MR itu apa yang terjadi gitu. Dan kasus-kasus lainnya kalau misalnya AC bersinggungan dengan eh, MR itu apa yang terjadi kira-kira kayak gitu. Open book atau close book? Ujiannya waktu itu aku close book, UTS UASnya close book, sit in di kelas 1,5 jam. Kak izin bertanya, untuk pasar persaingan sempurna, kenapa dalam jangka panjang, sorry,
Kenapa dalam jangka panjang perusahaan tuh hanya bisa memperoleh laba normal? Terima kasih. Kenapa dalam jangka panjang mereka cuma bisa memperoleh laba normal? Karena tadi free entry dan free exit. Jadi eh, gampang untuk pemain baru masuk ke pasarnya. Jadi kalau misalnya pun nanti eh, misalnya nih mereka ada di kondisi laba super normal nih. Nah, ada masuk kompetitor baru lagi, artinya kan ngejual dengan harga rata-rata pasar kan gitu. Supply-nya kan nambah gitu. Sementara demand-nya tetap. Jadi harganya balik lagi ke laba normal gitu kira-kira. Cukup jelas nggak? Oh, jelas, alhamdulillah. Thank you juga udah bertanya. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin aku tunggu sampai 2040 kali ya. Surya, aku pengen nanya. Ini, ini sih. Jadi, eh, waktu angkatan kita tuh IMM tuh pilihan, matkul pilihan ya. Dan Paham. mereka dapat itu matkul wajib semester 1. Iya benar. Wah, jujur itu agak nggak make sense sih. Cuma kamu bisa ngasih saran nggak ke mereka kayak hal-hal apa saja yang perlu kita kuasain atau at least basic-basic knowledge apa yang perlu kita punya untuk IMM secara keseluruhan? Atau menurut kamu ketika kita belajar IMM di semester 1, apakah itu masih tergolong aman atau gimana? Oke, mungkin pertanyaan kedua dulu. Ini bakal tergolong aman atau enggak? Nah, menurut aku sebenarnya ini tuh fundamental banget gitu buat mempelajari bisnis. Apalagi buat kita yang di jurusan administrasi niaga. Kalau misalnya nggak paham apa itu ekonomi mikro, apa itu ekonomi makro, ya kita bakal susah gitu buat bersaing di eh, pasar kita gitu. Dan kalau misalnya kita, contohnya kita nggak tahu nih kita bersaing di pasar yang mana gitu, kita tentunya nggak tahu kan strategi apa yang sebaiknya harus kita lakuin gitu. Jadi itu fundamental banget dan sebenarnya kalau ditanya eh, ini bakal susah atau enggak, sebenarnya enggak. Mungkin karena aku ini kali ya backgroundnya dari IPS ya. Jadi SMA tuh yang dipelajarin tuh ini juga gitu tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, inflasi. Kalau ngukur inflasi, akuntansi itu udah sering banget aku pelajarin. Jadi sebenarnya kayak ya ngulang tapi agak lebih advance aja lah pembahasannya di perkuliahan ini karena banyak study case-nya gitu. eh Mungkin tips and triknya kalau teman-teman yang lagi ngambil matkul ini dan masih maba adalah banyakin baca buku. Buku yang dikasih itu kan buku MenQ ya. Itu juga buku yang aku jadiin sitasi untuk bikin materi ini. Jadi banyak-banyakin baca buku MenQ aja, banyakin juga baca berita-berita internasional kayak eh, inflasi, PPI, harus sudah familiar lah sama kata-kata kayak gitu, producer price index, consumer price index, eh, dan juga mungkin eh, faktor-faktor politik yang mempengaruhi ekonomi global yang pastinya itu kan eh, bakal ngaruh juga ke kehidupan kita gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk eh, banyak baca, banyak nonton berita,
update terus sama berita dan ya jangan lupain juga fundamentalnya, harus paham juga konsepnya gitu kan. Gitu kira-kira. Oke, thank you Surya. Mungkin itu teman-teman bisa jadiin eh, pegangan lah buat kalian untuk survive di matkul ini. Oke, thank Oke, you, Sur. amin. Semoga lulus semua. Oke, udah 24:01 nih. Kayaknya karena nggak ada pertanyaan lagi, eh, aku tutup untuk sesi kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain sesi lagi, teman-teman. Sekian dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Kasih teman-teman. Aku izin end ya.